apa kabar? Waduh, sehat ya? Yes, thank you so much. Sukses ya. Selamat datang kembali dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2023. Nanti gak dibicarakan lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, congratulations for this very important initiative untuk berbicara tentang masa depan bumi kita. Para founding fathers kita telah menetapkan tujuan berbangsa, kemudian jatuh bangun bangsa. Sampai dengan hari ini, kita patut bersyukur, mengapresiasi segala pencapaian para pemimpin dan generasi sebelum kita. Dan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Generasi hari ini juga punya harapan, punya peluang, tapi juga disertai ujian dan tantangan yang khas. Oleh karena itu, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Mencegah jangan sampai dampak global warming dan climate crisis benar-benar menghantam kita semuanya. Sangat banyak hal yang bisa mengancam eksistensi Indonesia dan juga masa depan kita di 2045. Saya termasuk orang yang optimistis dan berprasangka baik terhadap masa depan bangsa Indonesia kita sendiri. Tetapi kita harus benar-benar bersatu dan siap menghadapi segala tantangan yang ada, termasuk dampak-dampak yang buruk dari climate crisis dan juga global warming. Bagi bapak-bapak di depan, bagaimana pemerintah pusat yang akan datang bisa mendukung ide keberlanjutan alam, mulai dari Pemprov, Pemda, sampai ke akar rumput, di saat pemegang tongkat kebijakan memiliki keterkaitan dengan aktor-aktor yang menyebabkan isu-isu lingkungan yang ada. Have you done anything different? Bahwa pembangkit batu bara itu sebenarnya sangat tidak sehat dan membahayakan masa depan kita, bahwa kita harus mengelola hutan kita dengan lebih baik, dan semua pengetahuan itu apakah benar-benar digunakan dalam pembuatan kebijakan selama ini after you know about that fact. Terima kasih banyak Pak. Yang jelas, kita berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan dalam iklim yang demokratis itu benar-benar berpihak pada lingkungan, berpihak pada iklim. Jangan hanya di atas kertas, harus konsisten antara kebijakan, regulasi, dan implementasinya. Misalnya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, proyek food estate. Bagus semua tujuannya, tetapi ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan itu harus segera. Kita punya struktur partai, kita punya anggota di parlemen, kita punya kepala-kepala daerah, tetapi tentu kita harus berkolaborasi dengan para civil society, para NGO, LSM, aktivis, dan semua yang punya kepedulian yang sama terhadap bumi kita. Ini harus ada goodwill yang dijalankan secara konsisten. Tapi bicara bumi kita artinya itu menjadi survival interest dari seluruh bangsa di dunia. Dan kita semua harus menjadi bagian itu semuanya. Jadi saya berharap transisi ekonomi, dekarbonisasi bisa semakin agresif, progresif, tapi juga dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat kita untuk sama-sama terlibat dalam misi besar ini. This is very ambitious. Dan bukankah kita harus sangat ambisius untuk bumi kita? Tidak ada bumi kedua. Dan mudah-mudahan FPCI dapat terus menyuarakan ini, kita bergandengan tangan. Saya juga siap untuk berkolaborasi dengan FPCI untuk terus mengkampanyekan hal ini. Terima kasih. Harapannya mungkin Pak Agus dan bapak-bapak dan pimpinan yang lain bisa semakin peduli tentang isu lingkungan, bisa mendukung organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau aku sih ngelihatnya hari ini benar-benar orangnya pintar gitu dan ada aspirasi untuk mendengar isu lingkungan gitu. Jadi aku tergerak juga jujur mendengarnya gitu dan punya harapan lebih terhadap Pak AHY nanti ke depannya. Oke, thank you.